Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Esther Indasari Pendetan, CPNS tahun 2024 yang bertugas di Min 1 Nia Selatan, Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan analisis isu aktual manajemen ASN berdasarkan pengalaman saya di tempat kerja. Berdasarkan hasil observasi, terdapat saya mengidentifikasi 3 isu yang terjadi di lingkungan kerja saya. Yang pertama itu ada belum tersedianya SOP atau standar operasional prosedur tertulis untuk pelaksanaan tugas tambahan ASN seperti koordinasi sarana prasarana, wali kelas, dan tugas tambahan pembina ekstrakurikuler. Yang kedua itu belum adanya pemetaan beban kerja ASN secara menyeluruh sehingga ada ketimpangan dalam penugasannya. Yang ketiga itu belum tersedia pembekalan atau orientasi bagi ASN yang langsung mendapat tugas tambahan di luar fungsi tugas mengajar. Baik, untuk dari ketiga isu tersebut, saya menetapkan bahwa isu yang akan saya ambil itu adalah belum tersedianya atau belum adanya SOP tertulis merupakan isu yang paling urgent untuk diselesaikan. Terkhususnya SOP tertulis untuk koordinator sarana dan prasarana. Beberapa fakta yang saya temukan itu yang pertama, tidak adanya dokumen serah terima atau acuan kerja dari pejabat sebelumnya, karena ini adalah koordinator sarana prasarana adalah yang pertama kali dibuat di sekolah. Jadi emang belum ada dokumen atau hal template segala macamnya berupa surat menyurat antar pejabat sebelumnya untuk yang akan menjabat selanjutnya. Yang kedua, pelaporan dan pendataan dilakukan berdasarkan arahan lisan dan inisiatif pribadi. Yang ketiga, itu tidak tersedia format pelaporan standar bulanan atau mingguan. Yang keempat itu koordinasi antar bagian berjalan tanpa prosedur yang baku. Untuk dampak dan pihak yang terdampak, jelas isu ini jika tidak diselesaikan maka akan berdampak pada yang pertama itu kinerja ASN yang tidak terukur. Kedua, kesulitan regenerasi dalam penugasannya. Yang ketiga, hambatan koordinasi antar bagian. Yang keempat, beban kerja yang bisa menumpuk tanpa sistem kontrol. Pihak yang terdampak jelas antara lain itu ASN yang mendapatkan tugas tambahan. Yang kedua ada kepala madrasah sebagai penanggung jawab serta seluruh warga sekolah yang membutuhkan sarana dan prasarana. Isu ini sangat relevan dengan substansi manajemen ASN, khususnya manajemen kinerja ASN karena tanpa SOP kinerja sulit diukur. Pengembangan budaya kerja karena tugas dilaksanakan berdasarkan kebiasaan bukan sistem. Lalu penataan sistem kerja yang menuntut profesionalisme dan akuntabilitas, saya menggunakan pendekatan fishbone analysis dan menemukan bahwa akar permasalahan ini berasal dari pertama ada sistem, itu belum ada mekanisme penyusunan dan penyebaran SOP. Yang kedua skills, itu belum ada pelatihan atau pembekalan teknisnya. Yang ketiga itu surrounding, itu budaya kerja itu cenderung mengandalkan arahan lisan. Yang keempat itu ada supplier, tidak ada referensi dari pejabat sebelumnya karena ini adalah koordinator sarana prasarana adalah yang perdana di tempat kerja saya. Untuk gagasan dan ide kreatif dan solusi yang saya berikan untuk isu ini untuk ditindaklanjuti adalah yang pertama menyusun draft
SOP sederhana untuk tugas koordinator sarana dan prasarana berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Yang kedua, merancang format pelaporan kegiatan dan pendataan barang yang praktis dan efisien. Yang ketiga itu berkoordinasi dengan kepala madrasah agar SOP ini dapat disahkan dan digunakan bersama. Yang keempat, membangun kebiasaan mendokumentasikan tugas secara tertulis agar bisa diwariskan kepada penerus selanjutnya atau yang akan menjadi koordinator sarana prasarana selanjutnya. Begitu juga untuk tugas yang lainnya, mungkin bisa dijadikan contoh dalam penerapannya. Saya memahami bahwa sebagai CPNS peran saya masih sangat terbatas, namun setiap ASN memiliki kesempatan untuk mewujudkan sistem kerja yang lebih tertib dan profesional. Melalui langkah kecil ini, saya berharap bisa berkontribusi untuk mewujudkan tata kelola ASN yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.